Sebuah drama yang mengangkat cerita tentang cikal bakal kerajaan Singosari, tepatnya di wilayah Tumapel, dimainkan oleh siswa-siswi Sanggar Jempolan Speno. Satu drama berjudul Kutukan Empu Gandring. Alkisah pada zaman dahulu, di suatu pagi dengan hembusan angin sejuk di pinggiran daerah Tumapel, terlihat seorang pemuda tergeletak tidur di teras rumah yang sederhana. Tak lama kemudian, sang pemilik rumah, seorang laki-laki tua namun berwibawa, berjalan dari dalam rumah dan menghampirinya. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Ayo bangun. Ayo bangun anak muda. Hari telah siang. Hah? Maaf Tuhan. Aku tidak sengaja tertidur di sini. Kamu salah bergaul anak muda. Jauhi itu anak muda. Engkau sebagai generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Tugasmu mengisi dan membangun negara ini. Apa jadinya kalau generasi muda rusak? Akan rusak pula negara ini. Perkenalkan, namaku Lohgawe, pemilik rumah ini. Mari anak muda, lebih baik kau masuk ke rumahku dulu. Kita ngobrol di dalam saja. Oh iya, siapa namamu anak muda? Aku Ken Arok Tuan. Mereka berdua pun berjalan memasuki rumah Lohgawe. Duduklah Ken Arok. Terima kasih Tuan. Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Perihal apa Tuan? Aku kok jadi deg-degan? Aku sering mendengar namamu, bahwa engkau adalah pemuda yang gagah berani dan pintar, menguasai berbagai macam ilmu kesaktian. Namun, aku pula sering mendengar sifatmu yang temperamen. Jikalau engkau mau berubah, aku siap membantumu. Aku ingin menawarkan pekerjaan yang baik untukmu. Tuan, kok tahu banyak tentang masalah pribadiku? Terus pekerjaan apa gerangan dan tempat apa yang Tuan maksudkan? Di suatu tempat. Di tempat itu engkau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Ametung, pemimpin daerah Tumapel. Ia sedang mencari pengawal pribadi. Dan aku sangat yakin kau pasti diterima. Bagaimana engkau seyakin itu, Tuan? Jangan panggil Tuan, panggil saja Paman, biar lebih akrab. Aku yakin dengan pendidikan karakter yang kamu kuasai, kamu pasti bisa mengatasi masalah tanpa masalah, seperti halnya Pegadaian. Baik, Paman Lohgawe, aku manut. Keesokan harinya, Lohgawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Paduka Tunggul Ametung.
Terima sembah hormat hamba Paduka Tunggul Ametung. Ada apa gerangan Lopgawe? Siapa pemuda yang kamu bawa itu Lopgawe? Paduka yang mulia, adapun tujuan hamba menghadap Paduka, hamba sudah menemukan pengawal yang cocok untuk pengawal khusus pribadi Paduka. Paduka Tunggul Ametung, anak muda ini namanya Ken Arok. Hamba bawa kemari untuk menjadi pertimbangan akan kekosongan posisi pengawal pribadi Paduka. Oh, begitu. Iya, tepat. Apa dia sudah lolos uji kompetensi seperti KMD, UKG, ataupun KMR? Sudah lengkap Paduka. Bagaimana menurut Patih Brajaguna? Hamba Paduka, hamba sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan di kerajaan ini. Jikalau menurut Paman Lopgawe, anak muda ini sudah memenuhi syarat uji kompetensi, alangkah baiknya bila diuji medis dulu Paduka. Maksud hamba, diswab dulu, mengingat kondisi kerajaan saat ini juga terjangkit wabah COVID-19 Paduka. Iya, tepat. Sudah 2 kali vaksin Paduka, malah sudah bersertifikat Paduka. Jika memang demikian info dari Paman Lopgawe, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan lagi Paduka. Baiklah. Ken Arok, kemarilah. Hamba Paduka Tunggul Ametung, suatu kehormatan jikalau Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Hamba akan menjadi abdi yang penuh loyalitas dan berintegritas Paduka. Aku memang sedang membutuhkan pengawal pribadi. Lopgawe adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya dengan pilihannya. Maka mulai saat ini kau aku angkat menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih Paduka. Hamba berjanji akan bekerja dengan baik, tidak akan bolos, dan akan cek clock tepat waktu. Kendedes permaisuriku sayang, kemarilah. Seorang perempuan cantik dan anggun berjalan memasuki ruang singgasana itu. Wajah cantiknya bersinar serasi dengan baju kebesaran permaisuri yang dipakainya. Seorang wanita berdarah biru, kaum ningrat, Kendedes berjalan dengan diiringi 2 orang dayangnya. Paduka Tunggul Ametung. Duduklah di sampingku, Adinda. Ada apa gerangan Kakanda mengambil hamba? Permaisuriku, untuk menjaga keselamatanku sebagai penguasa di Tumapel, aku mengangkat pengawal pribadi, Dinda. Dialah orangnya yang akan mengawalku. Bagaimana pendapatmu, Dinda? Tapi apa Paduka telah mempertimbangkan masak-masak? Kalau melihat orangnya sih, dia ganteng seperti Ariel Noah ya. Juga
Paduka, sepatunya itu loh, selalu mengkilat. Kayaknya dia rajin menyikat sepatunya, seperti Pak Alwan. Nah, tidak salah pilihanku, Kendedes. Tapi Yang Mulia, Tapi apa, Dinda? Yang Mulia, menilai seseorang bukan hanya dari casingnya. Apa dia orang jujur, terus punya kesetiaan. Aku takut nanti bagai api dalam sekam, menggunting dalam lipatan, menekuk tuannya sendiri, Yang Mulia. Permaisuri Paduka ini kan Bahenol. Tidak khawatirkah Paduka kalau diriku digayang Paduka? Kendedes sayang, aku tidak sembarang mengambil keputusan. Paman Loh Gawe yang membawa Ken Arok. Aku sepenuhnya percaya pada Loh Gawe, abdiku yang setia. Benar kan Paman Loh Gawe? Benar Tuan Putri. Tuan Putri tidak usah bimbang dan ragu. Hamba yakin Ken Arok orang yang setia. Hamba menjadi jaminannya. Ken Dedes pun beranjak menuju tahta singgasana permaisuri raja. Tanpa ia sadari, busana permaisurinya tersingkap. Kakinya terlihat memancarkan cahaya kuning keemasan. Dari kaki Ken Dedes memancarkan cahaya. Ken Arok terkesimak bukan kepalang. Dadanya berdebar-debar melihat hal tak lazim itu. Ia merasa terpesona dengan kecantikan dan keanehan yang dimiliki permaisuri Ken Dedes. Wow, Paman, semlohai sekali Kendedes itu. Bodinya laksana angka 8. Wajahnya bersinar seperti rembulan, Paman. Rembulan apa maksudmu Ken Arok? Dirimu bagaikan rembulan di malam yang sepi, purnama bersinar menerangi hati. Ini kan lagunya Evita Mala. Betul? Betul, Paman. Paman seperti Krus Penong saja. Dari Pak Roni, Pak Ihwadi, Yesi, anggota OSIS, semuanya senang musik dangdut. Tapi ini bukan masalah Sepenong, Paman, tapi tentang Ken Dedes. Memang kenapa dengan Ken Dedes? Kamu harus ingat Ken Arok. Dia itu permaisuri junjungan kita. Dia adalah istri Paduka Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Jangan kamu jadi pelopor, pebikor, pemuja bini orang. Jangan memandang seperti itu Ken Arok. Oh, begitu. Baiklah, maafkan aku, Paman Loh Gawe. Ken Arok, Hamba Paduka. perkenalkan, ini permaisuriku Ken Dedes. Dia permaisuriku. Kau harus menjaga keselamatannya sebagaimana kau menjaga keselamatanku, Ken Arok. Hamba siap mengabdi dengan segenap jiwa raga. Ken Arok segera bangkit menghampiri Ken Dedes dan menghaturkan sembah. Dari pandang pertama, ada yang lain dirasakan Ken Arok. Ada perasaan simpati, kagum, atau mungkin lebih dalam dari rasa itu. Ada perasaan syahdu. Akankah Ken Arok bisa memupus jauh-jauh rasa itu? Ataukah dia akan makin tenggelam di telan rasa itu? Marilah kita simak bersama cerita ini.
Rupanya ada pengawal baru ya? Bos kita Tunggul Ametung menerima pengawal pribadi baru loh. Seorang pemuda yang tampan rupawan. Orangnya pintar lagi. Siapa ya namanya? Duh, apalagi lihat bodinya. Atletis seperti Adirai. Ah, kamu dasar pelo kamu Dayang Muna. Pelo kau ini, kemana saja? Kau tidak tahu siapa dia? Sok pintar. Sok tahu kamu Dayang Preti. Iya, aku percaya. Kamu kan terkenal bigos, biang gosip di istana ini, Dayang Preti. Memangnya dia siapa? Kau tahu siapa pengawal baru itu? Ya, Pak Saifuzaman, benar kan? Bukan. Ayo, siapa tahu pemuda tampan itu? Pasti tebakanku benar. Pengawal tampan itu namanya Kendailami? Ngawur, itu bukan Kendailami. Kendailami sudah pensiun di kerajaan Tumapel ini. Cepatlah, katakan siapa dia, Dayang Preti. Kau pasti pura-pura tahu saja. Padahal sesungguhnya kau tak tahu. Siapa bilang? Jelas tahulah. Aku tahu siapa dia. Malah aku sudah PDKT. Dengar baik-baik ya. Pemuda tampan itu namanya Ken Arok. Ya, Ken Arok. Dasar genit kamu. Ingat, sadar diri. Kamu hanya Dayang di sini Preti. Bagaimana mungkin pemuda tampan pengawal raja tertarik padamu? Bagai pungguk merindukan bulan. Hahaha. Menghina ya. Asal kamu tahu ya, meskipun Dayang, aku rajin senam, rajin diet, dan perawatan loh. Bedakku aja pakai ultimate. Sudah, jangan ngaco. Kalau Ken Arok diangkat jadi pengawal pribadi raja, itu artinya dia akan tinggal di sini. Berarti aku akan melihatnya setiap hari. Bisa curi-curi pandang gitu deh. Senangnya hatiku. Dayang Ica, awas ya kalau kamu berani caper-caper di depan Ken Arok. Seorang daya tuang tiba-tiba datang ke ruang dapur dan menegur mereka. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sepertinya asyik sekali. Ya ampun, hidangannya belum matang. Kalian ini bagaimana sih? Sebentar lagi waktunya makan malam raja. Tenanglah sebentar. Ini sebentar lagi selesai. Tenang saja Dayang tua. Tenang bagaimana? Menu makan malam paduka yang harus kalian masak: bakso cakalan, rap-orap, dan nasi bubuk kengan marongki. Untuk cemilannya, kepeng sokon dan ras karas. Awas! 15 menit lagi makan malam. Cepat selesaikan. Ayo, cepat! Iya, berisik. Ayo kita selesaikan. Bersama Spenong kita bisa. Bersama Spenong kita bangkit. Beberapa bulan kemudian, di Taman Sari Kerajaan, Ken Dedes sedang duduk-duduk bersantai di Taman Sari Kerajaan. Permaisuri cantik itu sesekali tampak dia melemparkan batu-batu kecil ke dalam air kolam yang dipenuhi bermacam ikan-ikan hias. Dari jauh, Ken Arok berjalan mengendap-endap mendekati Ken Dedes. Tergesa-gesa dia sambil menengok ke kanan dan ke kiri.
Tuan Putri sedang apa di sini? Kau rupanya. Kenapa kau kemari, Kanaro? Tidakkah Tuan Putri butuh teman bicara atau mungkin teman curhat? Tidak pantas kiranya bila dilihat orang, Kanaro. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Memang aku sengaja ke sini ingin menemuimu, Tuan Putri. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini. Menunggu kesempatan? Kesempatan apa maksudmu, Kanaro? Ya, menunggu satu kesempatan. Satu kesempatan di mana aku bisa mencurahkan isi hati dan rasa rindu yang selama ini telah menyiksaku, Kendedes. Kamu bicara apa, Kanaro? Santai saja, Tuan Putri. Begini, sejak pertama kali aku melihatmu, ada perasaan lain yang makin hari makin tumbuh dan bersemi di hatiku. Perasaan cinta telah bertahta dalam hatiku. Aku mencintaimu, Kendedes. Serkeseran obi manis, jeung lajengan daunna nangka, kerpekeran sambil nangis, jeung bejengan sang kutika. Oh, dasar playboy. Tidakkah kau lupa kalau aku permaisuri Tunggul Ametung, Kanaro? Ya. Aku tidak lupa. Kau memang permaisuri Tunggul Ametung. Tapi cinta ini telah menyesatkan diriku. Aku tidak peduli itu. Aku tidak peduli. Yang aku mau hanya cintamu, hanya dirimu, Kendedes. Oh, begitu, Kanaro. Kalau boleh berkata jujur, sebenarnya sekian lama aku menjadi permaisuri Tunggul Ametung, diriku tidak merasakan kebahagiaan. Meskipun aku bergelimang harta, tapi batin hampa, laksana saudagar yang terdampar di tengah padang pasir, didera rasa dahaga yang amat sangat. Aku tidak bahagia, Kanaro. Namun jurang penghalang memisahkan kita, Kanaro. Aku permaisuri Tunggul Ametung, sedangkan kau adalah pengawal pribadinya. Kalianget tepak kotana, melekabe kekabian, tae tenget tae pangarah, saking abe pun bagian. Tapi Kendedes, tidak bisakah kita menjalin cinta rahasia atau cinta segitiga? Tidak, Kanaro, tidak. Aku tidak mungkin mengkhianati Tunggul Ametung. Kau tidak boleh menodai kepercayaan yang telah diberikan suamiku Tunggul Ametung kepadamu. Kau harus mundur alon-alon. Ya, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mungki golek impas atimu beri. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mungki butuhmu pas atimu lara. Oh, no. Tidak ada dalam kamusku kata mundur alon-alon, Kendedes. Karena tidak pernah jam dinding berdetak mundur, maka begitu juga cintaku. Cintaku ini tumbuh dan bersemi dari genangan air mataku, Kendedes. Dan apapun yang terjadi, aku akan merebut dirimu dari Tunggul Ametung. Meskipun aku harus terbakar, binasa nantinya, kau akan jatuh ke pelukanku, Kendedes. Kendedes, tunggulah saatnya.
Tunggulah saatnya, Kendedes. Tidak, jangan Kanaro. Jangan kau lakukan itu. Jangan! Sekelompok dayang tidak sengaja melihat peristiwa itu dari kejauhan. Hei, lihatlah. Sedang apa sih si tampan itu? Oh benar, apa yang Ken Arok bicarakan dengan permaisuri Ken Dedes? Sepertinya ada rahasia di balik rahasia yang mereka bicarakan. Sepertinya dia jatuh cinta pada permaisuri Ken Dedes. Berarti keadaan Tumapel dalam situasi siaga 1. Gawat nih. Duh, pemuda tampan. Rupanya dia kepincut Tuan Putri Ken Dedes. Kenapa kau tidak pilih aku saja? Aku yang paling cantik di kerajaan ini. Aku juga anggota Corona loh. Komunitas Ronda Mempesona. Pokoknya dijamin Surya 12. Selera pemberani deh. Aku harus temui Nyi Ronde, dukun paling wahid di desa Sukarame. Biar si tampan itu klepek-klepek padaku. Dasar genit kamu, yang genit. Preti. Kamu lupa kalau Nyi Ronde dukun pelet paling wahid itu sekarang sudah berhenti jadi dukun pelet. Nyi Ronde merantau ke Jakarta. Muka para cangan Satyarwa. Hah? Nyi Ronde sudah berhenti jadi dukun pelet? Berarti aku harus cari info ke Pak Laksono. Di mana dukun pelet paling yahud di desa Tarebung. Gus, kalian ini bicara apa? Sudah. Ingat pesan Bu Sofi, guru agama Spenong. Kita tidak boleh bergosip, membicarakan orang lain. Itu namanya ghibah. Berdosa loh. Ayo, lebih baik kita kembali bekerja di dapur. Bersama Spenong kita bisa, bersama Spenong kita bangkit. Kota baru gunungnya Bamega, ombak mana purdi, salangkarang, ombak mana purdi, salangkarang.
yang sunyi, semilir angin malam mendesah-desah membelai wajah daun asoka. Taburan bintang gemerit cahayanya hiasi atap lengkung Mayapada. Butir-butir embun jatuh membasahi bentang rumput di padang savana. Sungguh nuansa malam yang melucurkan api kerinduan. Kerinduan insan yang tengah dilanda kasmaran. Rintihan bulu hantu, sayup-sayup terdengar dari pohon kenanga. Senyum rembulan membias di celah ranting-ranting cemara. Sungguh lukisan malam yang membenamkan perasaan. Ada rasa di malam itu, ada rahasia di malam itu. Suatu rasa dan rahasia yang telah menyatu di hati Ken Arok. Sedangkan hawa nafsu telah bertahta di atas kepalanya. Sementara itu, di dalam sebuah kamar, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rindu. Aku begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Kendedes, andai saja kau dapat kumiliki, tak akan kubiarkan orang lain menyentuhmu. Ancor pesena telur, tekor pesena telur. Andai bisa memandang wajah cantikmu setiap saat, andai saja aku adalah Tunggul Ametung. Kendedes, sungguh engkau wanita yang sempurna. Demi mendapatkan dirimu, semua cara akan kuhalalkan. Aku bersumpah, apapun yang terjadi, akan kurebut engkau dari Tunggul Ametung. Tunggulah waktunya. Hahaha. seperti kebanyakan manusia yang tengah dirasuki cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan keluh kesahnya tentang Ken Dedes. Ken Arok segera menemui Loh Gawe di kediamannya. Ken Arok ingin membagi kisah tentang apa yang dirasakan, tentang rindu yang menikamnya, suatu rindu terlarang sekaligus tersayang. Ibarat pisau bermata dua, satu bilah melukai perasaan tuannya, sedangkan di sisi lain melukai dirinya sendiri. Paman Loh Gawe, aku ingin curhat padamu tentang sesuatu. Tentang apa, Ken Arok? Ayo, ceritakanlah. Belakangan ini aku selalu terpikir seorang wanita. Wajahnya yang cantik, senyumnya yang manis, tutur katanya yang lembut membuat aku tak bisa tidur. Aku jatuh hati padanya. Siapa perempuan yang telah membius hatimu itu, Ken Arok?
Dia Dia siapa, Ken Arok? Ken Dedes, Paman. Apa? Ken Dedes? Kau bercanda, Ken Arok? Bukankah sudah kuingatkan dulu? Jangan terbawa perasaanmu itu. Tidak, kau tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Tidak boleh. Lupakan, Ken Dedes. Air susi kamu balas tuba. Keliru. Air susu kamu balas air tuba. Baiknya kamu cari wanita lain. Masih banyak perawan cantik di Sukarame yang bisa kau jadikan istri, Ken Arok. Mengapa, Paman? Mengapa aku tidak boleh jatuh cinta kepada Ken Dedes? Apa karena dia permaisuri Tunggul Ametung? Memangnya aku tidak pantas bila mencintainya? Cintaku ini bukan cinta satu malam, tapi cinta sejati, Paman. Terhanyut dalam kemesraan membuat diriku lupa segalanya. Tapi Ken Arok, ini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Bukan pula masalah pantas dan tidak pantas. Apa kamu kira hanya kamu yang terpikat dengan kecantikan Ken Dedes? Apa pamonmu ini tak ngalodok berkia? Aduh, keceplosan. Jangan, Ken Arok. Ingat, dia istri Tunggul Ametung. Sudahlah, Paman. Kau tidak usah mengguruiku. Aku pamit pulang. Ken Arok, dengarkan dulu. Tunggu, Ken Arok! Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan di istana Tunggul Ametung. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Ametung. Aku ini tampan, gagah, dan mempesona. Seharusnya aku yang duduk bersama Ken Dedes untuk memimpin Tumapel itu. Bukan tuanku yang tua dan lemah itu. Bahkan membuat laporan dapodik ia tak mampu. Selalu Pak Hendra yang mengerjakannya. Harusnya aku yang menggantikan dia. Seperti pertandingan sepak bola harus ada pergantian pemain. Sebaiknya dia mati. Ya, itu dia. Sebaiknya Tunggul Ametung mati saja. Beberapa hari kemudian, Ken Arok untuk memuluskan niat jahatnya menemui seorang empu yang tersohor di segala penjuru Tumapel. Empu Gandring namanya. Seorang empu yang terkenal mampu menciptakan keris-keris ampu dan sakti. Ken Arok bermaksud memesan keris sakti untuk membunuh dan menyingkirkan Tunggul Ametung yang tidak lain tuannya sendiri.
Permisi, Empu. Silahkan masuk anak muda. Apakah tuan yang bernama Empu Gondrong? Keliru, Empu Gandring. Gan-gon. Cepat katakan apa tujuanmu datang kemari anak muda. Empu, aku hendak memesan keris sakti darimu. Buatkanlah aku keris paling sakti yang pernah engkau buat. Sebuah keris yang bisa membunuh orang yang memiliki ilmu kebal sekalipun. Berapapun harganya akan aku bayar. 500 juta, 1 miliar pun akan kubayar, Empu. Untuk apa gerangan keris itu engkau pergunakan, hai anak muda? Aku adalah pengawal pribadi Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, Empu. Tentu keris itu akan aku gunakan untuk menjalankan tugasku, menjaga keselamatan tuanku Tunggul Ametung dan keamanan Tumapel pada umumnya, Empu. Kalau itu maksud dan tujuanmu, baiklah anak muda. Akan kubuatkan engkau keris sakti di jagat raya ini. Namun untuk membuat sebuah keris sakti mungkin waktunya agak lama, 5-6 bulan baru engkau mengambilnya, dan juga harganya sangat mahal. Tak masalah, Empu. Yang penting kerisnya sesuai pesananku, sakti. Kamu mau bayar cash apa kredit anak muda? Ya cash lah pastinya, Empu. Baguslah kalau begitu. Baiklah, Empu. Kalau begitu aku pamit. Silahkan anak muda. Ken Arok tersenyum puas. Di dalam hati ia telah merencanakan niat jahat. Niat jahat membunuh tuannya sendiri. Rupanya rasa cintanya pada Ken Dedes dan tergiur pada kekuasaan telah menyesatkan diri Ken Arok. Alangkah menipunya kenikmatan dunia ini. Kenikmatan yang telah menyilaukan mata hati Ken Arok. Menghalalkan segalanya demi hawa nafsu. 3 bulan kemudian, aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi Tunggul Ametung. Sedangkan sehari aku rasa sebulan. Sebulan aku rasa setahun. Wajah Ken Dedes seakan tak lepas dari kelopak mataku. Oh tidak, itu terlalu lama. Sekarang aku sudah tidak tahan melihatnya membelai Ken Dedes. Ya, aku harus menemui Empu Gandring sekarang juga. Ken Arok pun menemui Empu Gandring di pesanggerahannya. Empu, bagaimana keris pesananku? Sabarlah wahai anak muda. Sudah kubilang aku butuh waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Jadi kau bisa datang kemari 3 bulan lagi, yaitu bulan Juli. Bawalah anak-anak SD yang mau melanjutkan sekolah ke sini. SMPN 1 Nunggunong menerima siswa-siswi baru. Di sini fasilitas belajar mengajar lengkap. Ada laboratorium, perpustakaan, ada kegiatan eskul, keagamaan, pramuka, musik, teater, seni tari. Pokoknya dijamin pintar deh kalau sekolah di Spenong. 3 bulan lagi, Empu? Tidak, Empu. Itu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi anak muda, keris ini belum sempurna. Aku sudah tidak peduli sempurna atau tidak, selesai atau tidak. Aku ingin keris itu sekarang juga. Aku sudah tidak sabar menghabisi Tunggul Ametung.
Keceplosan. Apa kau bilang? Kau ingin menghabisi Tunggul Ametung dengan keris ini? Tidak, anak muda. Tidak akan aku berikan keris ini padamu. Apa urusanmu, Empu? Cepat berikan keris itu. Tidak. Tidak, Ken Arok. Aku tidak akan memberikannya padamu. Tidak. Baiklah Empu. Jika kamu menginginkan aku merebutnya dengan cara kasar. Lalu keris itu direbut oleh Ken Arok serta ditusukkannya ke perut Empu Gandring. Mati aku. Benar mati ya. Kalau di skenario cerita, kamu mati. Kalau sekarang aku mati, ceritanya habis dong. Iya memang. Sekarang kan sudah malam. Penontonnya banyak yang ngantuk tak kelar melak KKP. Jadi kamu harus mati biar cepat ceritanya selesai. Oke. Aku mati. Dan di ujung ajalnya, Empu Gandring menyumpahkan kutukan kepada keris yang dipegang oleh Ken Arok. Benar, tak tahu untung kau Arok. Dasar biadab, ingatlah kata-kataku. Keris itu akan membunuhmu dan juga keturunan selama 7 bulan. Camkan kantung Ken Arok selama 7 bulan. Tewas dibunuh Ken Arok dengan keris ciptaannya sendiri. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Angin tertutup awan hitam. Bunyi kecil gelegar bersaut-sautan. Empu Gandring pun tewas ditikam Ken Arok. Ken Arok terduduk dengan tubuh gemetar. Segala daya dan kekuatan seakan sirna dari dirinya. Wajahnya mengikat pasir. Ken Arok menyesali apa yang telah terjadi. Tapi nasi telah menjadi bubur. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Kutukan telah tergaris pada nasibnya. Ia dan 7 keturunannya akan mati terbunuh dengan keris Empu Gandring itu. Sesal kemudian tiada guna. Semoga kita bisa memetik pesan moral dari cerita ini. Jadilah manusia yang jujur dan amanah. Jauhi sifat khianat, iri, dan dengki. Salam Speno Bangkit.